Ya, kembali kita akan belajar PHP yang ke-8, yaitu koneksi MySQL dengan PHP. Silakan dibuka terlebih dahulu bahan materi yang sudah dibagikan. Nah, PHP 8 koneksi MySQL dengan PHP, kita akan belajar tentang pengantarnya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan koneksi MySQL dengan PHP? Nah, koneksi MySQL dengan PHP itu maksudnya adalah bagaimana dengan perintah yang ada di dalam pemrograman PHP, kita dapat memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Dengan perintah PHP untuk mengkoneksikan dengan MySQL yang ada, maka kita dapat membangun suatu website yang dinamis, di mana website dapat melakukan operasi terhadap data, seperti menambah data, menampilkan data, ataupun menghapus suatu data tertentu. Nah, tentu hal ini bisa dilakukan kalau kita memahami apa saja perintah-perintah MySQL dalam PHP, sehingga kita bisa membangun suatu website yang dinamis, dia dapat mengolah, memanipulasi suatu data-data. Nah, kita akan lanjut ke perintah koneksi MySQL. Kita perlu pahami apa saja perintah-perintah koneksi pada MySQL. Yang pertama adalah MySQL Connect. MySQL Connect ini merupakan perintah PHP yang digunakan untuk membuat atau membuka koneksi ke suatu server MySQL. Nah, bentuk umumnya adalah sebagai berikut: MySQL_connect, lalu ada nama hostname, diawali dengan petik ganda dan tutup ganda, lalu ada username dan password. Nah, apa yang dimaksud dengan hostname? Hostname itu adalah nama server MySQL. Sementara username itu adalah nama pemakai yang digunakan untuk melakukan koneksi. Password, kata sandi yang digunakan user yang bernilai integer. Nah, selanjutnya bagaimana contoh perintah MySQL-nya adalah MySQL_connect, buka kurung, petik ganda tutup ganda, koma, petik ganda tutup ganda, koma, petik ganda tutup ganda. Nah, ini bisa dikosongkan. Bisa dikosongkan kalau kita tidak mengetahui nama hostname, nama password, juga nama username-nya. Nah, dalam web server PHP Triad kita bisa mengosongkannya. Namun beda halnya dengan kalau kita menggunakan web server SAM server. Untuk SAM server, nama hostname, nama username itu harus dideklarasikan ketika kita menggunakan perintah MySQL. Yang kedua adalah MySQL_select_db nama database. MySQL select db nama database ini adalah merupakan perintah PHP untuk memilih database yang digunakan. Contoh MySQL_select_db petik ganda dalam kurung petik ganda data. Berarti nama database yang kita pilih itu adalah atau kita buat adalah nama database-nya data. Yang ketiga perintah MySQL itu adalah MySQL query, lalu apa perintah SQL yang kita inginkan. Nah, untuk perintah-perintah SQL ini kita sudah pelajari pada pertemuan PHP yang ke-7. Bisa memanipulasi data atau data manipulation language, ada 4 dia perintah umumnya. Ada insert, ada select, ada update, ada delete, itulah perintah SQL. Nah, perintah SQL tersebut kita masukkan ke dalam perintah SQL yang ada MySQL query. Nah, MySQL query ini merupakan perintah PHP untuk mengeksekusi atau menjalankan perintah suatu baris perintah SQL. Contoh, MySQL query, buka kurung petik ganda, insert into barang, values, string kode, string nabar, string jumlah, string harga. Nah, insert into ini adalah perintah SQL untuk menyisip data atau menambah data ke dalam tabel. Menambah data yang baru ke dalam suatu tabel. Nah, itulah dia 3 perintah PHP untuk operasi-operasi MySQL yang biasa akan kita gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung akan mempraktekkan perintah-perintah tersebut. Namun kita harus mempersiapkan terlebih dahulu database sebelum kita melanjutkan ke pengetikan kode programnya.
Nah, di sini kita diminta rancanglah database, tabel, form untuk membuat form input data dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, nama database-nya adalah data, nama tabelnya mahasiswa, struktur filenya sebagai berikut. Ada name, tipe datanya varchar, lengthnya 8, nama, tipe datanya varchar, lengthnya 15, alamat, tipe datanya varchar, lengthnya 25, grup varchar 10, mapel varchar 15, dan yang terakhir nilai 3, integer. Nah, bagaimana cara buatnya? Kita langsung saja masuk ke web browser Firefox. Namun jangan lupa kita harus aktifkan karena kita menggunakan web servernya itu adalah PHP Triad, maka kita aktifkanlah dia nanti start Apache-nya dan start MySQLD-nya. Itu harus kita aktifkan dari programs PHP Triad. Yang pertama itu adalah start Apache-nya, kita aktifkan. Yang kedua adalah start programs, lalu kita pilih PHP Triad, pilih MySQLD. Nah, ini supaya nanti database kita bisa kita gunakan. Oke, udah terlalu banyak, kita buka aja yang 2 saja ya. MySQLD. Oke. Nah, kalau sudah kita aktifkan web server kita, maka kita langsung ke web browser. Pada address barnya kita ketikkan langsung localhost / ketikkan phpMyAdmin. phpMyAdmin. Oke. Kita tunggu. Iya. phpMyAdmin. Ya, welcome to phpMyAdmin 2.2.3. Ini versinya. Nah, selanjutnya kita membuat database seperti yang diminta. Nama database kita itu adalah data. Maka kita langsung ke phpMyAdmin, kita ketikkan di bagian create new database, lalu nama databasenya adalah data. Kalau sudah, kita klik tombol create. Kita tunggu prosesnya. Ya, oke. Nah, kalau sudah berhasil dia, kita perhatikan dia di bagian home sudah ada di sini database data. Lalu tabelnya adalah MHSW dengan struktur file sebagai berikut. Maka ada jumlah filenya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kolom. Kita buatlah nama tabelnya adalah MHSW. Jumlah kolomnya ada sebanyak 6. Lalu klik tombol Go. Nah, di sini kita akan menyiapkan struktur filenya. Di catatan belajar sudah ada ya, name, nama, alamat, grup, mapel, dan nilai. Kita ketikkan dulu dia filenya, name, nama, alamat, grup, mapel. Name, lalu nama ya, lalu alamat, lalu grup, lalu ada mapel dan nilai. Ya, kita lihat dulu dari bahan ya. Mapel. Yang terakhir adalah nilai. Lalu kita masuk ke tipe data. Tipe data yang pertama ini varchar. Lengthnya itu ada sebanyak 8. Ya, ini name ya. 8. Lalu nama itu 15, 8. Nama juga varchar 15. Lalu alamat juga varchar sebanyak 25. Grup
ini juga varchar sebanyak 10. Sebanyak 10 ya, 10. Lalu maple juga dia varchar sebanyak 15. Setelah itu nilai kita pilih integer atau int. Integer maksudnya ini lengthnya sebanyak 3. Ya, jadi dia ini maksimal ratusan nilai yang bisa dibuat nilainya. Oke, kalau sudah kita klik tombol save untuk membuat tabel. Oke, nah sudah berhasil membuat tabel. Langkah berikutnya adalah kita masuk untuk membuat form. Ya, kita disuruh di sini buat halaman baru web dan rancang tampilan form sebagai berikut. Setelah itu berikan nama untuk masing-masing elemen yang ada pada form. Ya, seperti yang ada di materi kita, dan kita rancang sebagai berikut tampilannya. Form input nilai mahasiswa. Maka kita masuk ke aplikasi Macromedia Dreamweaver. Oke, kita sudah buka ini, pilih jenis filenya itu adalah PHP karena kita sudah akan mengoperasikan program PHP, maka jenis filenya PHP. Nah, lalu kita akan rancang form. Kita insert dari menu insert, pilih form, lalu pilih form, enter 2 kali. Setelah itu kita buat dulu rata tengah, lalu kita kasih judulnya itu adalah form input nilai mahasiswa. Ya, formulir input nilai mahasiswa. Formulir input nilai mahasiswa. Kalau sudah, kita kasih tebal dengan ukuran headingnya itu adalah heading 1. Oke, enter. Lalu kita akan buat tabel. Tabelnya itu ada 7 baris 2 kolom. 7 baris 2 kolom untuk mengisi fil-fil yang sesuai dengan tabel kita. Maka kita pilih dari menu insert, pilih tabel, barisnya itu sebanyak 7, kolomnya sebanyak 2, tabel width-nya 50%, border thickness-nya 0, cell padding-nya 0, cell spacing-nya juga 0. Kalau sudah, kita oke-kan. Ya, maka jadi tabel sebagai alat bantu kita nantinya. Kalau sudah, kita atur perataannya rata tengah, center. Oke. Nah, kalau sudah, kita isilah data seperti yang diminta. NIM, nama, alamat, fil-fil yang ada tadi kita ketikkan pada tabel. NIM, nama, lalu alamat, lalu grup mata pelajaran dan nilai. Grup mata pelajaran dan nilai. Oke, baris yang terakhir nanti untuk tombol kita. Kalau sudah, kita masukkan elemen formnya. Yang pertama itu adalah elemennya text field untuk NIM. Oke. Yang kedua juga ini text field. Dari menu insert, pilih form, pilih text field. Oke. Yang ketiga, text area. Insert, pilih form, pilih text area. Oke. Yang keempat itu adalah group. Ini pakai text field juga. Insert form, pilih text field. Oke kan? Lalu mata pelajaran. Mata pelajaran ini kita akan buat dia dengan menggunakan combo list menu ya. List menu, maka kita dari menu insert, pilih form, pilih list menu. Oke. Kalau sudah, kita isikan mata pelajarannya, tandai objeknya, pilih list values. Kita masukkan misalnya ini untuk semester 1 ada Pascal, dan semester 2 ada QBasic, lagi tambah, lalu kita buat PPN. Yang keempat adalah PTII. Ada 4 mata kuliah saja dulu kita buat contohnya. Kalau sudah, kita okekan. Nah, nilai itu dia pakai text field. Insert, form insert, pilih text field. Kalau sudah, kita okekan. Lalu kita buat tombol. Kita atur dulu ratanya, perataannya rata tengah. Ada 2 buah tombol nanti. Oke.
Kita lihat tombolnya itu adalah tombol simpan dan tombol batal. Maka kita tempatkan kursor dulu di kolom pertama dari menu insert, pilih form, pilih button. Oke. Lalu kita kasih dia ke tengah lagi. Ya. Kita ubah submitnya ini dari values menjadi simpan. Simpan, enter. Lalu yang kedua, tombolnya dari menu insert kembali, form, pilih dia button, lalu oke kan. Nah, kita buat dia di tengah juga. Nah, ini masih submit juga. Tandai dia, kita ganti value-nya. Ini jadi batal, namun action-nya kita ganti menjadi reset form. Kalau sudah enter. Oke, ini dia untuk formnya. Selanjutnya kita mau ubah, misalnya kita mau buat background pada form kita. Pada text selector, kita tandai form, lalu tabel maksudnya, text selector tabel. Ini tabelnya, kita cari BG colornya atau background colornya. Misalnya kita kasih warna background form kita adalah warna abu-abu. Abu-abu yang lebih mudah ya, biar dia nampak seperti form. Oke. Nah, lalu dari materi kita setelah kita buat form dan elemen form, di sini kita diminta ya berikan nama untuk masing-masing elemen. Oke, bagaimana cara memberikan nama? Ya, saya praktekkan di sini, perhatikan. Kita buka Macromedia Dreamweaver. Yang pertama kita tandai dulu objeknya, elemennya. Yang pertama name. Lalu kita kasih namanya adalah tname. Enter. Nah, sesuai dengan bahan materi kita. Ini nama elemennya, namanya adalah tname. Nama elemennya adalah tnama, dan seterusnya. Name nama, kita ganti lagi. Tandai dulu objeknya, kita kasih tnama. Yang ketiga, kita ganti talamat. Yang keempat, namanya tgroup. Yang kelima, tmapel. Yang keenam, tnilai. Enter. Oke. Sudah kita kasih nama. Apalagi diminta di sini? Ini sudah selesai. Sudah tampilannya sesuai. Selanjutnya katanya adalah simpan halaman form yang kita rancang tadi dengan nama input nilai .php. Maka kita buka Dreamweaver, kita Ctrl S. Iya, jangan lupa simpannya itu adalah di C-Apache htdocs. Namanya adalah input nilai. Ya, sudah saya ketik di sini input nilai .php. Jawab aja save ya, ada pesan-pesan, ada jawab yes saja. Oke, sudah kita simpan. Bisa perhatikan di sini dia di mana penyimpanannya, C-Apache htdocs, nama filenya input nilai .php. Nah, selanjutnya setelah kita simpan, yang berikutnya adalah katanya di sini dari materi kita, atur pada action form, yaitu proses simpan. Nah, kita buka yang mana itu dia pengaturan action. Kita buka Dreamweaver, lalu kita tandai dulu form. Ini dia form pada text selector, maka akan muncul di sini bagian action. Di bagian action, kita kasih dia atau kita ketikkan nama file yang akan dipanggil selanjutnya itu adalah proses simpan .php. Maka kita buat saja langsung di actionnya proses simpan .php. Ini maksudnya adalah dengan metode post dia akan memanggil file dengan nama proses simpan .php ketika tombol simpan atau tombol submit itu kita tekan. Ya. Kalau sudah kita buat, jangan lupa kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita diminta tambah halaman baru web dengan jenis file PHP,
lalu kasihlah nama file yang kedua itu adalah proses simpan. Nah, itulah tempat nanti halaman yang akan kita panggil dari form atau dari halaman yang pertama kita buat. Oke, kita tambahkan dulu halaman baru dari menu file, pilih new, kita pilih dia jenisnya PHP, lalu kita create. Maka ditambah halaman baru, langsung kita simpan, Ctrl S, kita kasih tadi namanya adalah proses simpan. Ya, kalau sudah kita save, ada pesan-pesan jawab yes saja. Oke. Nah, kita sudah buat dan tambah file baru dengan nama proses simpan. Nah, di sini diminta adalah selanjutnya ketikkan kode program PHP berikut pada tampilan kode di Dreamweaver. Nah, kode program kita ketikkan di tampilan kode. Nah, ini kita kembali dulu ke tab kode. Nah, ini ada kode-kode program yang nggak kita gunakan karena kita akan menggunakan program PHP. Ini Ctrl A saja, lalu delete. Lalu kita ketikkanlah tag PHP, buka tag PHP, tutup. Oke. Nah, bagaimana programnya? Sini sudah ada. Yang pertama adalah MySQL select, MySQL connect, dan MySQL select DB. Maka kita ketikkan yang pertama MySQL underscore connect. Kalau dia benar maka dia akan berubah menjadi warna biru. Tutup, buka kurung, petik ganda, koma, petik ganda, koma, petik ganda 2 kali, tutup kurung, jangan lupa titik koma. Yang kedua MySQL underscore select underscore DB, tutup, buka kurung, petik ganda, nama file kita tadi adalah data, tutup petik ganda, tutup kurung, titik koma. Ctrl S, jangan lupa. Kita lihat lagi bahan materi kita. Nah, berikutnya ini ada deklarasi variabel. Nama variabelnya adalah name, lalu ada perintah string post. String post itu dalam PHP fungsinya adalah untuk mengambil ya atau mengirimkan data dari elemen form. Elemen form mana? T_name yang sudah kita kasih tadi namanya. Nah, ini kita copy saja biar lebih cepat. Nanti kalian bisa menyesuaikan program dari materi yang sudah ada. Ctrl V, ya, maka jadi seperti ini dia. Setelah itu kita masuk ke perintah MySQL query seperti di pengenalan yang tadi. Ya, ini dia MySQL query. Kita copy saja langsung. Lalu kita ketikkan dia di sini. Ya, saya terangkan sedikit. MySQL query insert into MHSW tabelnya values. Nah, ini values ini adalah artinya insert itu sisipkan, masukkan data ke dalam tabel mahasiswa, di mana data-data itu nilainya diambil dari variabel string name. Mana string name? String name itu ada di yang sudah kita deklarasikan di awal. String name, string nama, string alamat, string group, string maple, dan seterusnya. Jadi tinggal formatnya begini saja. Nama variabel yang sudah dibuat, koma, dan seterusnya, lalu tutup kurung, petik ganda, tutup kurung, titik koma. Ya. Oke, kalau sudah enter. Nah, di bawahnya itu lagi ada, ini hanya keterangan saja kita buat, dia nanti ada seperti pesan bahwasanya data nilai berhasil disimpan. Kita copy saja ini, lalu kita masukkan di bawahnya. Jangan lupa Ctrl S. Ya, kalau yang ini nanti teks yang muncul itu dia dengan ukuran heading 1. Teksnya itu adalah data nilai berhasil disimpan. Nah, inilah kode programnya untuk menginput data ke dalam database di PHPMyAdmin dengan perintah PHP. Nah, berikutnya kita akan diminta menjalankannya. Buktikan apakah program penyimpanan data benar dan berhasil disimpan pada database melalui PHPMyAdmin. Sebelum kita buktikan, kita akan jalankan dulu programnya. Ya, tentu yang kita jalankan itu adalah kita panggil halaman pertama, yaitu input nilai yang merupakan formulir input nilai mahasiswa. Oke,
Kita buka web browser kita, sudah dibuka di sini. Nama file yang pertama itu adalah input nilai. Maka kita buka tab baru, ketikkan localhost, lalu ketikkan input nilai .php. Kalau sudah enter, maka yang muncul pertama kali adalah formulir input nilai mahasiswa. Lalu kita akan coba isi datanya. Sekaligus nanti kita membuktikan benar nggak datanya sudah disimpan ke dalam database, ke dalam tabel atau tidak. Misalnya kita buat 18 31 250. 250 kita isi sembarang aja, bebas ya. Lalu namanya kita kasih namanya misalnya adalah Agustian B. Alamatnya adalah Jalan Pemuda nomor 74. Oke. Lalu grupnya kita ketikkan saja misalnya MI 17C. Nah, mata pelajaran yang mau di input nilainya misalnya adalah mata pelajaran Pascal. Nilainya misalnya dia dapat adalah 85. Nah, kita buktikan, kita klik tombol simpan. Ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, nah sudah muncul pesan data nilai berhasil disimpan. Nah, ini kan masih teks ya. Apakah datanya berhasil disimpan atau tidak? Nah, itulah yang akan kita lakukan untuk membuktikan apakah program penyimpanan data benar dan data berhasil disimpan pada database. Buka melalui PHP MyAdmin. Kita buka PHP MyAdmin kita. Ini sudah ada di sebelah PHP MyAdmin. Database kita data, tabel kita MHSW. Kita langsung klik saja tabel kita MHSW. Lalu kita lihat dan buktikan apakah benar. Iya, ini sudah ada aktif tombol browse. Seperti di pertemuan sebelumnya saya jelaskan atau dosen yang sebelumnya jelaskan bahwasanya kalau browse-nya ini aktif berarti ada data di dalam tabelnya. Kita klik tombol browse. Kita tunggu apakah datanya tersimpan sesuai dengan data yang kita input tadi. Iya, lihat. NIM-nya 1831250 Agustian B, Jalan Pemuda nomor 74, grup MI 17C, Pascal nilai 85. Kita buktikan lagi, kita buat data yang kedua. Ini dia untuk formnya. Kita backkan saja, klik tombol back. Kita ganti misalnya data yang kedua itu 31 misalnya 800. Namanya adalah Cynthia. Kita buat si Cynthia. Ya. Cynthia. Ini dia Jalan Panglima nomor 300. MI 17F. Mata kuliahnya QBasic, nilainya misalnya 100. Oke, kalau sudah kita simpan, klik tombol simpan. Iya, kita tunggu lagi sampai muncul pesan. Oke, data nilai berhasil disimpan. Lalu kita buktikan lagi apakah benar dia disimpan di dalam tabel. Buka database data. Lalu buka tabel MHSW. Tabel MHSW. Setelah itu kita klik tombol browse. Lalu kita buktikan apakah datanya bertambah. Oke, bertambah ya. Yang kedua ini dia. Yang pertama Agustian, yang kedua Cynthia dengan data sesuai yang kita input tadi. Nah, itulah topik kita, bagaimana mengkoneksikannya program PHP dengan MySQL. Nah, kalau sudah berhasil dikoneksikan, tentu kita sudah bisa melakukan proses penyimpanan data, mengubah data, menghapus data untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ini dulu topik kita hari ini. Silakan
diputar balik videonya. Kalau kurang paham, kurang mengerti, bisa di pause dulu sebentar untuk mengikutinya dan mengulanginya supaya lebih lancar. Mudah-mudahan topik kita hari ini bisa kalian ikuti dengan baik dan kalian mudah memahaminya. Itu dulu topik kita. Terima kasih atas perhatian kalian dan tetap semangat.